Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amira Mutaniswa dalam Learning Journal. Nah, minggu kemarin itu materi yang dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu kelompok saya sendiri. Nah, di dalam materi itu kelompok saya menjelaskan tentang teknik-teknik pengolahan data atau pengumpulan data dalam proses pembuatan film. Nah, apa saja ya teknik-teknik dan pengumpulan datanya itu? Baik teman-teman, yang pertama itu ada format penulisan. Nah, format penulisan itu sebenarnya kelompok 5 ini membahas tentang format penulisan skenario. Nah, sebenarnya dalam format penulisan skenario itu pasti setiap penulisnya berbeda-beda formatnya. Tapi ada beberapa yang pasti ada di dalam format penulisan skenario itu. Di antaranya itu yang pertama ada judul scan. Nah, judul scan ini berisi nomor scan. Misalnya kalau paling atas itu scan ada tulisan nomor 1. Terus setelahnya itu ada keterangan di luar atau di dalam ruangan. Dan biasanya itu memakai istilah interior atau eksterior, atau disingkatnya itu kalau eksterior itu EXT dan kalau interior itu INT. Terus dijelaskan juga keterangannya itu di malam hari, di siang hari, di pagi hari gitu. Jadi ada keterangannya. Nah, yang kedua itu ada nama pemeran. Ya, nama pemeran itu ya misalkan nama pemeran Amira gitu. Jadi pasti kan udah ada keterangan interior atau eksteriornya itu, terus ada keterangan malam atau siang hari gitu kan. Nah, terus di bawahnya tuh ada nama pemerannya gitu. Yang ketiga itu ada deskripsi visual. Nah, deskripsi visual ini yang mendeskripsikan. Jadi misalkan di situ di skenario-nya tuh ada tulisan kayak Amira sedang bercerita kepada Zahra dengan bersedih gitu. Nah, sedihnya itu deskripsi visual. Jadi dalam kalimat itunya saja sudah mendeskripsikan bahwa si yang bercerita itu sedang bersedih gitu. Selanjutnya itu ada tokoh dialog. Nah, tokoh dialog itu kan abis ada keterangan misalkan di dalam ruangan atau di luar ruangan, terus ada keterangan di siang hari atau di malam hari. Nah, di situ pasti ada nama pemeran. Nah, nama pemeran terus ada namanya tokoh dialog. Nah, tokoh dialog itu yang berisikan tentang siapa yang sedang berdialog dan dengan siapa dia itu berdialog. Nah, selanjutnya itu ada beat atau intonasi. Jadi kan ketika berdialog tuh kita semua pasti memiliki intonasi atau cara pengucapan dan cara bicara gitu. Kan kalau misalkan sedang bersedih berarti intonasinya sedih. Kalau misalkan sedang marah berarti intonasinya marah gitu. Jadi disesuaikan dengan deskripsi visualnya. Nah, dan yang terakhir itu dalam format penulisan ada dialog. Nah, itu pasti ada dialog. Kalau misalkan gak ada dialog ya mereka mau berbicara apa? Gitu, guys. Nah, selanjutnya ada logika bahasa. Nah, dalam penulisan skenario ini sebaiknya untuk penulis-penulis skenario ini menggunakan logika bahasa atau tata bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh si pemain atau oleh tim produksinya. Kenapa? Karena kalau misalkan si penulisnya ini tidak menggunakan bahasa yang mudah, itu akan menimbulkan kesalahpahaman antara pemain dan si tim produksinya ini. Karena kan di dalam skenario itu sudah lengkap, maksudnya kayak dari setting tempatnya, terus kayak dialognya seperti apa, terus kayak deskripsi visualnya seperti apa. Jadi kalau misalkan si penulisnya itu menggunakan kalimat yang terlalu berat untuk dipahami dengan semua orang itu bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman gitu. Selanjutnya itu ada rasionalisme data. Nah, rasionalisme itu tuh seperti kan kita semua orang tuh pasti berpikir rasional gitu. Maksudnya kayak yang rasional ya nyata gitu kan. Jadi
dalam pembuatan film ini, apalagi film dokumenter atau film yang bercerita tentang kejadian nyata, pasti memerlukan data rasional ini. Dalam film fiksi pun sama, misalnya kalau misalkan kita membuat film, terus kita tidak melihat, misalkan ada suatu film yang sudah ditayangkan terlebih dahulu. Nah, kita tuh ingin mengambil tema yang hampir mirip dengan film tersebut. Nah, kita ambil data-datanya seperti gimana ketertarikan penonton itu terhadap film tersebut. Kemudian jadi kita mengolah kembali film-film tersebut dengan data-data dari film itu. Selanjutnya ada wawancara. Nah, dalam film dokumenter sudah pasti wawancara ini sangat diperlukan karena kita sebagai pembuat film atau penulis skenario tuh pasti membutuhkan wawancara untuk membuat skenario dari film tersebut. Kan kalau wawancara tuh berarti kita mewawancarai langsung dari sumbernya. Otomatis data-data yang kita ambil itu pasti valid. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam teknik wawancara ini? Yang pertama itu kita pelajari subjek dari seseorang yang akan kita wawancarai. Selanjutnya itu yang kedua, buat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumbernya. Yang ketiga itu kita pastikan nih alat untuk merekamnya itu sudah siap. Yang keempat, tentukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara tersebut. Yang kelima itu sudah pasti kita sebagai orang yang mewawancarai narasumber itu harus menyediakan tempat atau membiarkan si narasumbernya itu merasa tenang dan rileks. Yang keenam, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si narasumber tersebut. Yang ketujuh, yang harus diperhatikan sekali, pastikan wawancara tersebut itu sudah direkam dan disimpan dengan baik filenya. Nah, setelah sesi wawancara itu sudah selesai, ucapkan terima kasih kepada narasumbernya atas waktu dan kontribusi mereka. Nah, selanjutnya ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini biasanya si penulis naskah ini pasti mencari buku-buku referensi atau buku-buku yang berkaitan tentang film yang akan dibuatnya. Jadi kayak mengambil sama saja intinya mengambil data untuk membuat naskah, untuk membuat ide-ide kreatif atau untuk memperkuat si karakter tersebut. Jadi membutuhkan buku-buku atau membaca buku-buku referensi untuk memunculkan ide-ide tersebut. Selanjutnya itu ada data visual. Nah, data visual ini yaitu yang berisi elemen-elemen gambar, misalkan kayak animasi gitu-gitu yang udah diedit. Jadi data visual itu data-data visual atau gambar-gambar yang akan diedit dalam pembuatan film tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.